Kalau mikir tanpa ada nilai tambah, kosong lah hasilnya. Itu bukan mikirnya orang salikin, juga bukan mikirnya orang majdzubin. Sampean marah kalau ada orang mengatakan kamu tidak punya akal itu. Marah kan bila perlu dituntut ke pengadilan. Tapi suruh membuktikan melalui panca indera kita kesulitan. Kembali kepada masalah fikrah. Kita ingatkan bahwa fikrah yang diartikan mikir, ya, mikir yang dimaksud adalah jalannya pikiran, ya, jalannya pikiran, yaitu jalannya pikiran pada ciptaan Allah. Mikir ciptaan Allah. Jadi otak ini, akal ini digunakan untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah guna mendapatkan buah daripada mikirnya itu tadi. Jadi bukan yang dimaksud mikir itu angger menggunakan, pokoknya menggunakan pikiran, enggak. Karena di sini kebetulan yang dibahas adalah ada dua makom, makomnya salikin dan makomnya majdzubin. Dua makom yang sebetulnya ada makom yang ketiga, yaitu makom ammah. Makom ammah ini makom yang selain salikin, selain majdzubin. Makamnya ya kebanyakan. Jadi fikrah di sini, kalau fikrah yang di dalam makomnya salikin dan majdzubin, tentu fikrahnya fikir memikirkan tentang bagaimana dia menghasilkan nilai tambah, menghasilkan sebuah natijah, ya, sebuah buah. Jadi kalau panjenengan semuanya mikirnya itu ingin mikir yang berbuah, mikir yang menaikkan makom dan derajat, tentu mikirnya itu harus ada nilai tambah, menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi sekali mikir tambah iman, sekali mikir tambah iman, sekali mikir tambah iman, dan terus. Gitu. Kalau mikir tanpa ada nilai tambah, kosong lah hasilnya. Itu bukan mikirnya orang salikin, juga bukan mikirnya orang majdzubin. Ya katakan mikirnya, paling tidak mikirnya orang awam itu sudah untung-untung kan. Karena orang awam pun sebetulnya mikirnya juga ingin mendapatkan nilai tasdik, makom tasdik dan iman. Jadi menurut ini orang awam itu iman yang dimiliki, tasdik yang dimiliki belum mantap. Masih goyang-goyang lah. Makanya perlu mendapatkannya yang mantap. Ya. Istilahnya setipis kulit bawang, mudah terkelupas. Iman yang setipis kulit bawang, kedatangan uang bisa melayang. Ya, jadi iman yang setipis kulit bawang, kena uang bisa melayang. Coba itu bawang itu kita sedikit saja kita sentuh sedikit saja, ini sudah goyang kulitnya itu. Jadi ya iman disebut iman, tapi belum iman yang tasdik. Karena tasdik itu adalah pemantapan. Tasdik itu adalah memantapkan keyakinan atas wujudnya Allah. Tasdik itu mengandung hukum, nisbat. Ya. Kalau belum tasdik, masih tasawur saja. Menemukan jati dirinya, menemukan hakikat iman, tapi belum ada nisbatnya, belum ada hukumnya. Yaitu tadi masih, kalau sudah ditasdik, sudah mantap. Jadi fikrahnya orang awam, orang umum, ammah, itu fikrah yang masih setipis kulit bawang.
Nah, sedang fikrahnya yang dibahas ini sekarang adalah fikrahnya salikin dan majdubin. Fikrah yang selalu ada nilai tambah. Ya. Yang pertama, fikratu tasdikin wa iman. Mikir-mikir yang timbul atau yang disebabkan tasdik yang sudah mantap dan keimanan yang sudah mendalam. Ini berpikir. Misalnya dia berpikir, orang-orang yang sudah mempercayai wujud Allah dengan mantap, mengimankannya dengan sungguh-sungguh, ya, dengan apapun yang dikeluarkan selalu ada nurul iman. Dia mikir bahwa hidup di dunia ini yang paling tepat, yang dilakukan, yang digarap, yang didahulukan, yang dihasilkan adalah ya apa yang menjadi kedekatan pada Allah, apa yang menjadikan sebab kedekatannya takarrub kepada Allah. Itu yang paling hak yang dipikirkan. Sehari-hari mikir apa ya yang kira-kira lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu yang paling benar dalam kehidupannya. Juga sebaliknya, dia akan menjauhkan apa yang kira-kira menjadikan sebab marahnya Allah, bencinya Allah. Yaitu pikiran-pikiran yang fikratu tasdikin wa iman. Mikir yang karena disebabkan tasdik dan iman adalah mikir yang karena sebab keimanan dan sebab tasdiknya itu tadi selalu memikirkan sesuatu yang paling penting dalam hidupnya. Tentu yang dipikirkan mereka yang terpenting hidupnya adalah takar pada Allah. Tidak ada makam selain takar pada Allah yang lebih penting. Sehingga setiap hari, setiap waktu, apa kira-kira yang menjadikan tambahnya kedekatan pada Allah. Dan menjauhi apa kira-kira yang menjadi sebab larangan marahnya Allah. Itu selalu dijauhi. Itu fikratu tasodukin atau tasdikin wa imanin. Nah, jadi sehingga pikirannya seperti itu. Jadi mikir yang muncul dari aslu tasdik, ya, yang mana aslu tasdik adalah keimanan, tujuannya at-taraqi wa ziyadatul yakin. Maka namanya disebut fikratut taraqi. Jadi pikirnya ulama-ulama salikin adalah fikir taraqi. Ya, ini bagian dari orang salikin. Lalu yang kedua fikratus syuhud wa iyan. Fikiran karena sebab sebuah persaksian wujudnya Allah. Ya sama kemarin contohnya, sama mendengar kota Makkah, iman atas keberadaan kota Makkah, yakin. Ada orang mau bayar, kamu saya bayar 10 miliar, katakan Makkah tidak ada, tidak akan pernah. Padahal sampean belum pernah ke Makkah. Kenapa kok muncul sebuah keyakinan, keimanan? Ya karena semua bicara begitu, semua menceritakan. Dan saya pernah ketemu orang yang datang dari Mekah menceritakan Mekah tidak 1-2 orang, puluhan bahkan ratusan orang, semua ceritanya Mekah itu ada. Dia sampai di kota ini, di kota itu, bahkan ziarah teman. Tapi dia belum pernah ke Mekah. Ya, dia belum pernah ke Mekah. Ini apa? Sudah ada iman, ya, tapi belum syuhud wa iyan. Belum syuhud iyan. Adapun dia menyaksikan datang sendiri ke kota Makkah, bahkan melakukan haji atau umroh di sana, keyakinannya tambah. Karena apa? Karena syuhud wa iyan. Ya, wujudnya Makkah itu sudah betul-betul dibuktikan. Baik hati meyakini, mata dan panca indera kita pun menyaksikan, ya ini makin mantap. Nah, ini yang dimiliki oleh para majdubin. Majdubin itu orang yang ditarik makomnya
langsung. Jadi dia sudah tidak melihat selain Allah, hanya melihat Allah saja. Pikirannya hanya pikiran Allah. Kalau sampai ada orang bilang, oh kamu tidak punya akal, marah kira-kira. Sampai marah kalau ada orang mengatakan kamu tidak punya akal itu. Marah kan, bila perlu dituntut ke pengadilan. Tapi suruh membuktikan melalui panca indera kita kesulitan. Maka inilah yang disampaikan oleh agama. Maka kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, ini kan bersaksi dengan nyata, ya, bersaksi dengan nyata. Allah ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan Nabi Muhammad Rasulullah. Apalagi 90% rukun-rukun agama kita, rukun-rukun yang terbesar adalah rukun-rukun yang gaib, yang tidak bisa diraba, ditemukan oleh panca indera ini. Ya, kalau kata-kata nyata itu harus tampak, ya. Kalau kata-kata nyata itu harus kelihatan. Nah, ini kan dalihnya orang-orang yang memang ingin mengubur agama, ingin menghilangkan agama, anti agama, orang komunis lah, ya. Orang yang tidak percaya terhadap agama. Secara umum, baik orang awam, orang salikin, ya, orang salikin, dan bahkan orang majdzubin, itu bisa dilihat daripada awal-awalnya. Jadi kita semua itu bisa ditengarai, ditandai dari semangat awal. Dan apa yang menjadikan sebab kita punya semangat? Apa yang menjadikan motivasi kita punya semangat, itu bisa dilihat dari itu pertanda. Kalau semangatnya itu muncul dari sebuah kebenaran, pertaubatanlah katakan, karena dia selama ini sering melakukan dosa, kesalahan, lalu timbul kesadaran, dan lalu semangat, lalu istiqomah, maka sebentar lagi dia akan mencapai cita-citanya dalam wahai Tuhan kita. Tidak ada bedanya orang melakukan dosa ataupun tidak melakukan dosa, dilihat dari semangatnya. Nah, biasanya orang yang punya semangat itu karena sebelumnya punya kesalahan, sehingga dia betul-betul tahu bedanya orang salah dan tidak salah, merasakan jauh di saat punya salah, punya dosa, ya, dengan bedanya orang dekat yang setelah dia bertaubat. Berbeda orang yang tidak pernah salah. Ini biasanya lamban, ya, karena tidak ada sebuah pengungkit, ya, tidak ada motivasi, gitu. Tidak ada motivasi. Makanya sudah lewat di dalam kitab kan disebutkan di sana, ya, kamin dzunubin awrasat dzullan khairun, dan seterusnya. Banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang, tapi dosa ini mewarisi rasa hina, mendatangkan rasa hina bagi pelakunya. Yang suka melakukan dosa lalu merasa hina dibanding temannya yang lain. Ini justru lebih cepat. Di saat kesadarannya tumbuh, lebih cepat memperoleh kebaikan-kebaikan. Karena ada apa? Motivasi itu tadi. Daripada orang yang tidak pernah melakukan dosa, ya peribadatnya ya seperti itu saja, hambar-hambar saja, yang dilakukan seperti sesuatu yang sebuah amal yang biasa, ya, bukan amal yang
betul-betul menjanjikan ini, perasaannya itu monoton lah istilahnya, apa yang dilakukan itu hanya dianggap sebuah amalan yang monoton, maka dia akan bisa disalib oleh orang yang pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa, tapi dia tobat sadar